Ini kan viral nih, Al-Zaitun. Babinian yang jadi imam, lalakian jadi makmum. Nah ini kada sah, ya kah? Salah satu 4 gambaran yang kada sah tadi. Babinian yang lalakian yang mengangkut babinian. Artinya lalakian jadi makmum, babinian jadi imam. Kada sah. Babinian jadi imam. Bahkan apa? Boleh mau khutbah guru lah. Babinian boleh mau khutbah kayak Pak. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallah yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin lutfin wa afiyah. Wa ila ruh al-imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik usuli wa furu'i. Anallah yataghashsha wa bir rahmah wal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah ala manawabihi salafuna salihun wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata al-imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib, sampai daripada perkataannya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhaminun wal muadzanu mu'tamanun. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-imamu dhaminun. Bermula imam itu adalah orang yang menjamin salatnya si makmum. Wal muadzanu mu'tamanun, dan si muadzin adalah orang yang diamanahi. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah bagi orang yang tukang azan. Al imamu dhaminu, ujar Nabi Muhammad, al imamu dhaminun. Imam itu adalah
orang yang menjamin sholatnya si makmum. Nah, karena tatkala kita berjamaah, sholat berjamaah itu bahwasanya sholat si makmum terikat dengan sholatnya si imam. Rabtu sholatil makmum bi sholatil imam, itu sholat tujuan sholat berjamaah. Sholatnya si makmum terikat dengan sholatnya si imam. Artinya apa? Artinya yang menentukan sah atau kadanya sholat si makmum ya si imam. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan al imamu dominun, si imam ini adalah orang yang menjamin sholatnya si makmum. Makanya kita dianjurkan di dalam sholat berjamaah itu ada tata caranya, ya kan? Sholat berjamaah ini ada 9 gambaran, 5 yang sah, 4 yang kada sah. Sholat berjamaah nih, apa 5 yang sah? Yang pertama adalah laki-laki mengikut laki-laki, yang jadi makmum lakian, yang jadi imam lakian, sah. Yang kedua, perempuan mengikut laki-laki, yang jadi makmum babinian, yang jadi imam lalakian, sah. Yang ketiga, gudwatu khunsa birrajulin, bencong mengikut laki-laki. Yang dimaksud bencong di sini yang baisian alat kelamin 2, lain babencongan, lain apa waria ya, waria lah, waria tuh wanita pria ya Allah. Artinya lain babinian bujuran, ya kah, dibencong-bencongakan gitu. Nah, kalaunya bencong yang bujur bencong itu adalah baisian alat kelamin 2. Ada orang kayak itu ada. Kayak apa guru jarang punya baisian alat kelamin 2 buting tuh dihukumi lalakian ka babinian enggak? Ibaratnya sembahyangnya tuh bamungkan ka kopiah lah. Lihati kelakuan inya, oh cenderungnya kalalakian berarti bu kopiah. Oh kada cenderungnya ka babinian mangkana berarti. Nah tapi orang bencong ini inya kada boleh jadi imam. Kada boleh jadi imam, ya kah? Kada boleh jadi imam. Siapa yang jadi imam? Lalakian. Nah, jadi tadi yang pertama lalakian mengikut lalakian, sah. Babinian mengikut lalakian, sah. Bencong mengikut lalakian, sah. Kemudian yang keempat, gudwatu imra'atin bi khunsa, perempuan mengikut bencong. Perempuan mengikut bencong. Bencong yang 2 buting bisi alat kelamin. Ya, kemudian yang kelima, perempuan mengikut perempuan. Babinian jadi makmum, babinian juga yang jadi imam. Tadi ya kalau babinian yang jadi makmum, bencong yang jadi imam. Nah, ini sah gambaran seperti ini. Kemudian ada 4 gambaran salat berjamaah yang kada sah. Yang pertama, gudwatur rajulin bi imra'atin, lalakian yang jadi makmum, babinian yang jadi imam. Ini kan viral nih, ajaitun. Babinian yang jadi imam, lalakian jadi makmum. Nah ini kada sah, ya kah? Salah satu 4 gambaran yang kada sah tadi. Babinian yang lalakian yang mengikut babinian. Artinya lalakian jadi makmum, babinian jadi imam, kada sah. Babinian jadi imam, bahkan apa? Boleh mau khutbah guru lah. Babinian boleh mau khutbah kayak Pak. Tahu bin melukis lah ajaitun pondok pesantren di mana? Jawa Barat lah, di mana itu? Indramayu kah? Oh Indramayu lah. Bahkan dikatakannya lah bila bahaji juga kada perlu ke Makkah aja lah. Cukup di Cianjur aja. Indramayu lah, oh Indramayu. Nah ini nyata sudah sasatnya, ya kah? Di segi sholatnya aja luput dah. Imam babinian jadi imam gak ada boleh, amunnya sesama babinian gak ada masalah. Ya Allah, babinian sama babinian gak ada masalah. Kalau tidak
Kemudian bebinian sama bebiniannya lah masalah ya Allah lah. Tapi misalnya ada bebinian seberatan sekung bencong, maka bencong yang jadi imam. Seberatan bebinian seumpamanya seikung aja yang antara lalakian dan bebinian, maka disuruh yang antara tadi yang bencong tadi. Nah, jadi ada 4 gambaran sholat berjamaah yang kada sah. Yang pertama Gudwatur rajulin bi imratin, lalakian mengikut babinian. Si lalakian jadi makmum, babinian jadi imam. Yang kedua, rajulin bi khunsa, lalakian mengikut bencong. Lalakian jadi makmum, bencong jadi imam. Nah, ini kada sah juga. Kenapa jadi kada sah? Karena kan bencong ini antara. Ya kan? Nya sarabarasok. Bebinian iya, lalakian iya, nya bisi 2 buting sanjata. Jadi kalau misalnya seberatan lalakian sekung bencong seumpamanya, maka kada boleh bencong yang jadi imam, lalakian yang jadi imam. Kemudian yang ketiga, gudwatu khunsa bi imratin, bencong juga kada boleh jadi makmum, babinian jadi imam. Bencong jadi makmum, babinian jadi imam kada boleh. Yang boleh tadi bencong jadi imam, babinian yang jadi makmum. Kalau kada ada laki-laki di situ ya Allah lah. Kemudian yang keempat, gudwatu khunsa bi khunsa, namun sesama bencong ada masalah. Jadi imam jadi makmum gak ada masalah. Ini gambaran sholat berjamaah yang sah. Sholat berjamaah yang sah. Lawan pulanglah susunan sop ketika sholat itu, ulama mengatakan di belakang imam tuh lalakian dahulu, lalakian yang ya. Kemudian setelah lalakian kakanakan, lalakian yang tua dewasa ya Allah lah. Di belakang imam, nah imam di sini seumpamanya sini lalakian dewasa. Setelah lalakian dewasa, sumasibian, hanya kakanakan di belakang. Jangan tak paling lah kakanakan di muka sop yang pertama. Ya kada masalah jopang, cuma aturannya itu kakanakan di belakang setelah orang-orang dewasa. Jadi setelah di belakang imam lalakian orang-orang dewasa. Kemudian setelah itu kakanakan. Kemudian setelah itu bencong. Ya kah, bencong yang bisi sanjata 2 tadi. Kemudian hanya babinian yang paling belakang. Karena babinian itu sop yang paling baik adalah paling belakang. Dan lalakian sop yang paling bagus adalah di depan. Nah kemudian di sini disebutkan al-imamu dhaminun. Imam itu jar Nabi Muhammad SAW menjamin sah atau kadanya sholat si makmum. Makanya hati-hati kita jadi imam ya Allah lah. Hati-hati kita jadi imam. Munnya kita salah, barataan yang di belakang salah menanggung dosa. Tapi selain dosanya ganal ya Allah, resikonya ganal, pahalanya ganal juga. Jadi imam nih, pahalanya ganal. Makanya disebutkan yang orang yang paling berhak jadi imam adalah yang pertama adalah wali. Wali di sini bahasanya itu pemerintahan ya Allah, tapi kan pemerintahan yang tahu di agama Jopang ya Allah lah. Munnya pemerintahannya misalnya kada tahu di agama ya kada dianjurkan juga. Nah, atau kecuali pemerintahan ini menyerahkan kepada atau menyerahkan kepada yang lain, gak ada masalah. Kadingat mencari ya kah, ahaqqu bil imamah di sini disebutkan. Kemudian yang kedua urutannya kalau kada salah itu asakin tuh tutuha kampung bahasanya lah. Kemudian pulang setelah itu hanyar imam rawatib. Makanya lah kita lihat biasanya kalau guru-guru kita Hadramaut
guru-guru kita Hadramaut itu mereka itu tatkala datang dakwah ya di tempat kita yang kita lihat biasanya di Banjar tuh pasti sidin bertokon siapa Jisidin tuh kampungnya di sini atau Jisidin siapa di sini yang imam rawatibnya bijin dulu sidin kalau nyata tuh kampung atau imam rawatibnya mengizinakan hanya sidin maju jadi imam. Ini orang yang paham ya Allah, orang yang paham. Memang seperti itu urutannya. Nah intinya al-imamu dhaminun, imam itu yang menjamin sah atau kadanya sholat si makmum. Nah, makanya kita dianjurkan selektif di dalam mencari imam. Wal muadzanu mu'tamanun, dan tukang azan itu adalah orang yang diamanahi. Tukang azan, muazin, tukang azan itu ya muazin ya Allah. Wal muadzanu mu'tamanun, dan tukang azan atau muazin itu adalah orang yang diamanahi. Makanya di antara syarat jadi muadzin itu adalah ma'rifatul waqt, tahu atau paham masuk kadanya waktu. Kalaunya kada masuk waktu azan, nah maka ibaratnya orang sholat sebelum masuk waktu kada sah. Orang sholat kada masuk waktu kada sah. Subuh belum seumpamanya, atau zuhur belum, atau asar belum, maghrib, isya belum, adzan sidin. Nah orang yang sholat sebelum masuk waktu kada sah, karena di antara syarat sah orang sholat itu dukhulul waqt, masuk waktu. Waktu maghrib ibaratnya belum masuk lagi, azan sudah sidin. Nah yang kasihan orang yang azan ya kah, lain ibaratnya mahir bala lambat karena masalah ya kalau. Nah kadang-kadang bilanya mendengar azan tuh langsung sembahyang ada juga. Musia ya kalau adzan langsung sembahyang sidin. Nah makanya di sini disebutkan wal muadzanu mu'tamanun, tukang adzan atau si muadzin ini mu'tamanun, orang yang diamanahi. Nah, si imam tukang jamin sah atau kadanya sholat si makmum yang di belakang, sedangkan adzan mu'tamanun, orang yang diamanahi. Makanya disebutkan di antara syarat-syarat muadzin itu ada 10. Di antara syarat-syarat muadzin itu ada 10. Yang pertama, ini muadzin ini bagus ya Allah, tukang azan ini bagus. Itu disebutkan salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabr. Ada 3 kelompok atau 3 golongan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur. Yang pertama al-muadzin, tukang azan. Ya, al-muadzin tukang azan. Nah, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur, kada disiksa oleh Allah. Yang kedua asyahid wal mutawaffa yaumul jum'ah, orang yang mati syahid dan orang yang mati di hari Jumat. Mati hari Jumat itu bagus. Ya kah? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Hari Jumat siangnya atau malamnya. Siang hari Jumat atau malam Jumat, bilanya mati itu bagus benar. Cuma ngaran matinya kada kau memilih bang leh. Jangannya kau memilih, itu aja kita pilih ya Allah. Cuma ngaran kada kau memilih, cuma bagus. Ujar Ibn Abbas, orang yang mati siang atau malam hari Jumat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur. Yang kedua, yang ketiga mati syahid. Tadi yang pertama tadi muadzin ya Allah, yang kedua orang yang mati di siang atau di malam hari Jumat, yang ketiga mati syahid. Mati syahid perang seumpamanya. Mati syahid itu banyak ya Allah. Nya syahid itu ada 2, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid akhirat itu perang. Buka ke gimana tuh yang perang wah ini? Palestina. Nah, Palestina. Ya Allah, Palestina kan perang nih, memperjuangkan Masjidil Aqsa. Perang dia lalu mati. Nah, ini syahid akhirat. Ada syahid dunia. Apa syahid dunia?
mati baranak, mati lamas, mati karobohan rumah. Nah, ini mati syahid juga, syahid dunia karena kalau mati syahid akhirat tuh dianjurkan dikafankan dengan baju yang inya perang lah. Karena darah-darah yang itu syahid akhirat lah, yang berperang tuh nah. Bajunya rabit, bakas ditimpas orang saumpamanya, itu dianjurkan mengkafani dengan baju yang itu. Tapi mun syahid dunia kada tetap aja dimandii di anu salah ibaratnya salangka-lengkapnya tuh nah. Nah, jadi ada 3 yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun ya'simuhumullahu taala min adzabil qabr. Ada 3 orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur, ujar Ibn Abbas. Yang pertama, muadzin. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang mati malam atau siang hari Jumat. Nah, intinya muadzin ini bagus ya Allah, muadzin ini bagus. Nah, kemudian ulama mengatakan itu syarat-syarat muadzin itu supaya mendapatkan keutamaan, keistimewaan muadzin nih. Kan tahu orang muadzin ini baik. Ya Kak, itu disebutkan juga ujar Nabi Muhammad, la yasma' mada sautil muadzin syajarun wala hajarun wala madarun wala insun wala janun illa syahidalahu yaumal qiyamah indallahi ta'ala. Tidaklah muadzin itu azan sampai mana suaranya dan didengar oleh pepohonan, didengar oleh bebatuan, didengar oleh tumbuh-tumbuhan, didengar oleh manusia dan jin. Itu seberatan yang mendengar suara azan itu syahida lahu yaumal qiyamah indallahi ta'ala, itu karena menjadi saksi lawan kita. Ujar pohon, ujar binatang, ujar tumbuh-tumbuhan, ujar manusia dan jin. Ya Rob, ulun menyaksikan bahwasanya ini ketujuh azan di masjid. Kan bagus keutamaan muazzin nih Bian. Apalagi sampai 7 tahun azan. Itu disebutkan ujar Nabi Muhammad, man adzana sab'a sinin, barang siapa yang azan 7 tahun, a'taqahullahu min sab'i darakat minan nar ba'da an yuhsina niyatuh, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan inya daripada api neraka. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Tapi pulang di sini disebutkan dalam catatan ba'da an yuhsina niyatuh, niatnya yang jujur. Artinya ini azan karena Allah, bukan karena yang lain. Niatnya karena Allah Subhanahu. Kenapa azan? Karena Allah, bukan karena hendak minta sambat, minta nilai atau minta gaji kada. Karena Allah Subhanahu wa taala selama 7 tahun ini azan, maka dibebaskan atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Nah, banyak keutamaan orang azan nih ya Allah. Banyak keutamaan orang azan. Cuma di dalam azan ini supaya kita mendapatkan keutamaan tersebut itu ada 10 syarat. Yang pertama, orang azan tuh harus tahu waktunya, kapan masuk atau belumnya waktu lagi. Yang kedua, azan itu suaranya bagus. Ya kah? Suara bagus. Kemudian yang ketiga, azan itu yang diharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari manusia. Yang keempat, inya azan dengan niatan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan azan ini kan dakwah juga, ya kah? Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang dengan kebaikan dan mencegah orang daripada keburukan. Azan termasuk. Kemudian dengan syarat juga azan ini bilanya kita azan itu kada ada yang syarek. Di antara syaratnya juga ya Allah. Mun kita azan mun orang syarek kudu azan kita. Kada mendapatkan pahala. Kemudian pulang antara azan dan iqamah itu tidak terlalu panjang. Antara azan jeda dan iqamah itu kada terlalu panjang. Lawan pulang ketika azan itu dianjurkan suci. Artinya berwudu, disunahkan lah. Misalnya kada berwudu, pangguru kada masalah, cuma sunnah.
Nah, kalau kita mengerjakan adab-adab adzan itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan tadi, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Nah, intinya adzan itu bagus ya Allah. Dan azan itu kadang mesti juga ketika ketika kita mengerjakan sholat. Kemarin kita ada pelajaran juga ya Allah. Azan itu bukan hanya sekadar sholat saja. Dianjurkan azan itu ketika misalnya sumpek banyak pikiran, azan bagus. Sumpek seumpamanya banyak pikiran, azan, insya Allah sumpek tatkala mendengar azan itu hilang sumpeknya. Belum guru juga bila mendengar azan tambah mau jar. Nah, berarti imannya ya kah rusak ya lah. Bilanya mendengar azan asa panas, apa ngarannya hati ini asa hendak bahamuk. Mungkin ada jin di dalamnya, di dalam awak ya Allah. Makanya orang bilanya udah ada orang kerasukan tuh diajankan ya Allah. Orang kerasukan ulun rancak melihat orang kerasukan tuh kada bisa juga menambahi orang kerasukan ya Allah. Cuma ulun rancak melihat bilanya orang kerasukan tuh sebelah kanan diazankan, sebelah kiri dikomatkan. Nah, kayak orang lahiran kayak orang lahiran ya Allah. Nah, jadi supaya bukahan jinnya. Jin itu takutan lawan suara azan. Bahkan disebutkanlah jin atau syaitan atau iblis itu tatkala mendengar azan, jin ini kan ada yang baik, ada yang kada baik. Kayak kita aja manusia, ada yang baik, ada yang kada, ada yang beriman, ada yang kada. Itu tatkala azan dikumandangkan, itu syaitan dan jin-jin yang kada baik itu bukahan sampai tak kantut-kantut. Dalam riwayat seperti itu. Makanya tatkala ada orang kerasukan dianjurkan azan, diazankan ya Allah. Ketika lahiran dianjurkan azan. Kemudian pulang ketika ada kebakaran juga, kebakaran seumpamanya ada kebakaran azan. Cuma ada yang lucu, azan sambil bertelanjang. Dahulu ada mendengar ulun bahari waktu nisfu, waktu di Masjid Al-Mukarramah yang Pasar Batuah itu adalah tahun berapa waktu mondok dulu lihat pas nisfu kalau pada salah dahulu tuh ada kejadian waktu mondok di Gambut bertelanjang jasidin jar ada mau nang kayak itu azan bertelanjang bertelanjang haram azan sunnah tertawa jinnya aja jin ini jar syaiton nenek bapak bertelanjang baku galaki sekalinya habis beratan nah jadi azan dianjurkan juga ketika melihat api jadi sebelum pian mahabari BPK azan dulu bila ada kebakaran tuh nya kan api itu kan dari syaitan ya kalau yang syaitan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, jar syaitan dandak sujudlah Nabi Adam. Adam tuh dari tanah aja, aku dari api aja sedih. Jar syaitan nih. Ana khairu minhu, api harat pada tanah. Nah, jadi tatkala kita azan itu kebakaran api itu keduanya. Makanya dianjurkan sumpek, galau, banyak pikiran dianjurkan azan. Ketika ada kakanak lahir dianjurkan juga azan. Ketika ada orang kerasukan dianjurkan juga azan. Banyak ya Allah. Itu anjuran-anjuran di dalam azan. Azan. Nah, jadi wal muadzanu mu'tamanun. Tukang muadzin itu, tukang azan itu adalah orang yang diamanahi. Artinya jangan sampai ngaran amanah bilanya ibaratnya kada sesuai dengan apa yang diamanahi, khianat ngarannya ya Allah. Wal muadzanu mu'tamanun, dan tukang muadzin itu adalah orang yang diamanahi. Adzan itu arti muadzin itu adalah orang yang diamanahi untuk menyebarkan bahwasanya waktu sholat sudah masuk, itu muadzin. Kalau imam tadi kan orang yang menjamin sah atau kadanya sholat si makmum, itu imam. Kalau muadzin adalah orang yang diamanahi masuk atau kadanya waktu, itu muadzin.
Lawan pulang kada masalah sholat aja ya, kalau puasa mintu juga puasa. Bukan sekadar sholat yang diamanahi bagi muadzin nih, puasa mintu juga jam 5 misalnya ajan, orang apa ngarannya maghrib bebukaan ya kalau jam setengah 7 atau jam 6 lewat, sidin jam 5 ajan. Nah hancur am puasa orang. Sahur mintu juga ya kalau sahur amun telat adzan kan orang bersahur itu sampai adzan dikomandangkan kada boleh lagi bersahur. Imsak tuh pang guru apa jar? Imsak tuh kan sunnah 50 ayat sebelum adzan ya, sekitar 1/4 jam kada kawan memperkirakan ya kurang lebih 1/4 jam lah sebelum azan itu dianjurkan imsak, disunahkan imsak. Arti imsak itu stop makan dan minum dan sesuatu yang mengakibatkan batal puasa. Kalaunya azannya kada pas jo puasa orang. Yang mau nyeta dulu kada apa ibaratnya kalau azan pertama ketika subuh nih. Tapi sholatnya pulang hancur ya, kalau puasanya bujur, sholatnya pulang hancur. Nah jadi muadzinu huwallazi yu'limun nas bidukhulil waqt. Muadzin itu adalah orang yang menghabarkan bahwasanya masuk sudah waktu sholat itu. Nah itu mu'tamanun, ini adalah orang yang diamanahkan, diamanahkan sah kadanya sholat atau puasa atau sahur orang, itu muadzin tak. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam. A'immah itu jamak imam. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikanlah petunjuk, berikanlah hidayah kepada para imam. Artinya supaya kita ini memperbagus sholat kita yang jadi imam nih ya Allah. Waghfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Ini doa Nabi Muhammad ya Allah. Jadi imam lawan muadzin itu bagus. Dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mana afdolnya adzan kah atau jadi imam kah? Pertanyaannya. Jadi disebutkan ada yang mengatakan imam lebih afdol daripada adzan, ada juga yang mengatakan muadzin lebih afdol daripada imam. Nah, ada yang itu. Tapi lebih banyak yang berpendapat bahwasanya imam itu lebih afdol daripada muadzin. Kalau pang nipin hendak mencari pahala, mana ganal guru jaru anak jadi muadzin kah atau jadi imam kah? Nah, kebanyakan ulama mengatakan jadi imam lebih afdol, lebih ganal pahalanya daripada muadzin. Mun kedua-duanya pang guru jar ganal lagi. Sidin azan, sidin qamat, sidin imam, sidin membaca doa, sidin membaca wirid. Apa sidin di sorongan di masjid? Kada dari orangnya kada ada lagi orangnya. Jadi sidin yang jadi azan, sidin yang qamat, sidin yang jadi imam, sidin yang baca doa saurangan, sidin yang membaca wirid, sidin memborong seberataan. Nah, ini ganal lagi pahalanya. Jadi kaum ini orangnya kada daan. Sidin imam, sidin makmum ya kalau berataan. Nah, waja'alna lil muttaqina imama, dalilnya itu. Di dalam Al-Qur'an waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa imaman sebagai imam. Artinya imam itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini pembahasan tentang anjuran di dalam sholat berjamaah dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Ini hadisnya sahih. Memang hadis kitab yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki ini sebaratan sahih, kada ada yang dhaif ya kah?
Memang Sidin sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang sahih di dalam kitab ini. Memang Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ini adalah orang pakar hadis. Jadi kumpulkan Sidin hadis-hadis yang sahih. Jadi mun orang membahas itu kada awak sahih hadisnya ya kalau. At-tarhibu minat tatwil. Ini ancaman bagi orang yang memanjangkan salat. Waman an ya ummar rajul qauman wa hum laha karihun. Dan ancaman orang yang jadi imam tapi orang kada katuju. Ancaman panjang salat, berpanjang-panjang ketika melaksanakan salat, dan ancaman yang jadi imam orang kada katuju kalau sedang jadi imam. Ini ancaman judulnya ya kalau lah. An Jabir radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, Jabir bin Jabal Al-Ansari, ini salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Jabir radhiyallahu an, shalla Mu'adz bi ashabihi isya. Oh, bukan Jabir Al-Ansari, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya kah? Riwayat daripada Jabir radhiyallahu an, ujar Sayyidina Jabir radhiyallahu an, qala, jar Sayyidin, shalla Mu'adz bi ashabil isya. Pernah pada suatu hari Sayyidina Mu'adz ini sholat bersama para sahabat. Di saat itu sholat isya yang dilakukan. Fatawwala alaihim. Ternyata Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini beliau memanjangkan sholatnya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Aturidu an takuna fatanan ya Mu'adz?" Wahai Sayyidina Mu'adz, apakah engkau menyebar fitnah? Ika menyebar fitnah kah? Wahai Sayyidina Mu'adz, jar Nabi Muhammad nih. Idza amamta faqra bisyamsi wa duhaha. Apabila engkau wahai Mu'adz menjadi imam, maka baca surah Asy-Syamsi wa duhaha. Ya kah? Wasyamsi wa duhaha ada kan dalam Al-Qur'an. Wasabbihis rabbikal a'la, atau sabbihis rabbikal a'la. Wal laili idza yaghsha, atau surah Al-Laili idza yaghsha. Makanya ya kalau bilanya sembahyang Isya itu ya mulai Asy-Syamsi wa duhaha sampai ke bawah, atau sabbihis rabbikal sampai ke bawah, jangan ke atas. Ibaratnya sembahyang Isya Al-Baqarah bila tuntungnya. Sembahyang Isya nih. Ya mun hendak jua jisidin jar Nabi Muhammad nih. Amunnya hendak jadi imam, idza amamta faqra bisyamsi wa duha, baca mulai surah wasyamsi wa duhaha ke bawah, atau sabbihis rabbikal a'la ke bawah, atau walaili idza yaghsha ke bawah, baca surat itu. Amun di atas pada itu, nah Nabi Muhammad kada katuju. Ini Sayyidina Jabir berkisah, pernah aja Sayyidina Mu'adz radhiyallahu an sembahyang lawan para sahabat. Di saat itu salat yang dilakukan adalah salat Isya. Dan Sayyidina Mu'adz memanjangkan salat Isya itu. Nabi Muhammad tagurai, aturidu an takuna fatanan ya Mu'adz, wahai Sayyidina Mu'adz, ikam maulah fitnah kah? Bahasa kita nanya ya Allah, kenapa ikam jadi maulah fitnah? Idza amamta faqra bisyamsi wa duhaha. Amunnya jadi imam ikam muasai, maka baca ketika salat Isya nih wasyamsi wa duhaha ke bawah, atau sabbihis rabbikal a'la ke bawah, atau walaili idza yaghsha ke bawah. Nah, itu mau di atas pada itu, nah, Nabi Muhammad kada katuju. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza amma ahadukum annas falyukhaffif. Apabila kalian menjadi imam, maka ringkas-ringkas saja, jangan terlalu panjang. Fa inna fihim as-shaghir wal kabir. Kenapa gerang? Karena di belakang kalian yang jadi makmum tuh ada kakanakan, ada orang tua. Wadal hajah, dan juga orang yang berisian keperluan. Fa idza shalla wahdah, kalaunya sembahyang saurangan, fal yusolli kaifasya, silahkan berpanjang-panjang, enggak ada apa-apa. Nah, ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, ya Allah. Ujar Abu Hurairah, Nabi Muhammad pernah berucap, idza amma ahadukum,
apabila kalian menjadi imam, falyukhaffif, ringkas-ringkas saja, jangan panjang. Fa inna fihim shogir wal kabir, karena yang di belakang yang jadi makmum tuh ada orang tua, ada kekanakan, wadal hajah, dan ada orang yang baisin keperluan. Fa idza shalla wahdah, kalau nya saurangan sembahyang, falyusolli kaifasya, silahkan panjang-panjang, enggak ada bapak. Banyak sebagian Quran enggak ada bapak. Tapi kalau nya saurangan jangan panjang-panjang. Ini ayat pertama Yasin, ayat yang kedua Waqiah. Mantang-mantang hafal surat Yasin nih. Nah ini kada boleh. Nabi Muhammad kada katujuh. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, salasatun la yaqbalullah minhum shalah. Ada 3 orang yang kada bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Yang pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu qarihun. Orang yang maju jadi imam, orang kada katuju. Nah, bilanya sidin yang jadi imam, orang kada katuju. Nah, ini kada diterima salatnya. Wa rajulun ya'ti shalah dibaron, dan seseorang yang datang atau mengerjakan salat sudah keluar waktu. Ini kada ibaratnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Artinya menggugurkan kewajiban aja. Ibaratnya kada ada apa-apa, kada ada uzur, kada ada apa, salat mangkodo ibaratnya. Mun uzur kan kada masalah, ya Allah lah. Mun uzur entah kelupaan ke astagfirullah, aku belum sembahyang subuh aja. Kada ingat tiap hari, kada ingat astagfirullah, kada ingat sembahyang subuh. Tiap hari itu ngarannya kada itu ngarannya watak seorang, ya kalau astagfirullah aja, kada ingat sembahyang subuh aku aja. Juga maher tiap hari kada sembahyang subuh. Ini ngarannya kada ujur, kada sengaja ngarannya. Nah lain misalnya kada ingat, ya Allah astagfirullah, kada ingat kada ingat bajuhur, astagfirullah kada ingat ba maghrib, astagfirullah kada ingat ba isya, ya kan? Ini misalnya kada ada uzur, lalu sembahyang itu mengkodok, nah kada bakal diterima oleh Allah. Ini cuma sekadar menggugurkan kewajiban aja, tapi sholatnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggugurkan kewajiban aja, tapi kada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Bahkan disebutkan kada naik pahala sholatnya itu, kada naik. Kan sholat itu kan ganal pahalanya. Ibadah sunnah lawan ibadah wajib tuh lain pahalanya, bian. Ibadah sunnah lawan ibadah wajib, seganal apapun pahala ibadah sunnah itu kada kau menyamai pahala ibadah wajib pahalanya, ya kan? Ini ada pahala, ada kewajiban. Kayak kita sembahyang subuh, ya Allah. Nah, kewajiban kita gugurkan, pahala kita dapatkan. Nah, tapi orang yang 3 buting tadi, ya kan? Yang 3 buting, 3 ciri ini, seperti orang yang menjadi imam, orang kada ke-17 yang jadi imam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala cuma sekadar menggugurkan kewajiban aja, tapi kada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun ya'ti shalah dibaron, menggawi sembahyang itu ketika keluar waktu, mangkodok tanpa sebab. Mun ada sebab kada masalah. Ini tanpa sebab. Kemudian yang ketiga, rajulun i'tabada muharraran, seseorang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di padang panas. Maksudnya apa? Ibaratnya ada aja padang naung kon panas. Padang naung ibaratnya ada aja kon panas. Ini kan di zaman Nabi, ya Allah lah, mun ini ada ibaratnya ya mungkin di zaman Nabi itu ada orang, mungkin ada sahabat, mungkin supaya kalian tanpa ibadah lalu mencari padang yang panas, di situnya beribadah. Padahal kita beribadah itu di mana yang nyaman, di situ kita dianjurkan beribadah. Bahkan ada juga ya kalau sebagian kada tahu mazhab ke apa, ke etiket ke kada tahu juga, ketika inya sholat itu dicarinya supaya ini nah hirang dahi diulah-ulah. Mun hirang dasar asal hirang gak ada masalah ya. Ini kada diulah-ulahnya. Batu yang panas disujutinya nyata hirang.
Supaya apa aja? Supaya dipadahkan orang pak ibadah. Jadi ciri pas sujudan ada sini nah. Ini kadang-kadang memaham ayat tuh ya Allah, memaham ayat hadis tuh salah. Ya kan disebutkan Nabi Muhammad SAW saking banyaknya amal ibadah Nabi Muhammad tuh yura min athari sujud, nampak di dahi Nabi Muhammad tuh bekas sujud. Maksud hadis nampak bekas sujud tuh bukan Nabi Muhammad tuh hirang di sininya kada. Nabi Muhammad tuh bila sujud babalar sini, babalar. Kalau kita nih kan sujud insya Allah salah-nya kada babalar karena ambal. Nabi Muhammad tuh pelapa kurma yang sudah sujuti. Pelapa kurma anggaplah pian pelapah nior itu nah. Pian ulah sajadah sujuti setengah jam gin pian. Apalagi Nabi Muhammad sampai bangkak batis sembahyang. Tiba kada bebakas sini. Makanya yura fi wajhihi min athari sujud. Nabi Muhammad tuh saking banyak ibadahnya nampak di jidat sidin, di dahi sidin itu bakas sujud. Maksud bakas sujud itu bukan hirang lain, tapi ya mungkin bakas batu kerikil ya kalau kan bilangnya batu kerikil kita sujud itu pasti bebakas sini. Kan Nabi Muhammad itu kada ada ambal. Berarti guru aja ambal ini bid'ah aja. Nya bid'ah tuh pulang ya Allah panjang pulang kisahnya. Bid'ah tuh ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang kada baik. Kalau nyembah ambal ini kan supaya mempernyaman dan mempermudah sagan ibadah baik lampu nih ya Allah lah zaman Nabi Muhammad ada lampu umurnya membid'ahkan berarti ada sebelampuan lagi kita ambal kada usah, belampu kada usah, bemek kada usah, bid'ah sebarataan, mobil kada usah, bakacamata kada usah karena Nabi Muhammad kada bakacamata. Bid'ah sebarataan ngarannya umurnya ibaratnya memaham sependek ketujuh pemahaman nah. Jadi bid'ah itu ada yang baik, ada yang kada. Bid'ah yang baik apa? Ya salah satunya mikrofon. Ya kalau ini bid'ah yang baik. Ya kan dengan sebab mikrofon kurang jakanya ulun matiin misalnya bisa pian apa guru ya bapandirang apa makanya Sayyidina Bilal ya kalau bilanya azan naik sidin ke atas pucuk yang paling tinggi. Nah hanya Sayyidina Bilal itu jadi disuruh azan karena sidin tuh suara sidin lantang. Sidin itu bila berkuriak lantang sidin, bilanya azan itu lantang. Makanya Sayyidina Bilal yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk azan. Ada dua muadzinnya Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal lawan Abdullah bin Umi Maktum. Iya kah? Cuma yang terkenal Sayyidina Bilal ya Allah. Makanya sampai terkenalnya Sayyidina Bilal tuh bilanya yang tukang azan hari Jumat Bilal aja bubuhannya. Ya Allah. Itu Bilal tuh diambil daripada Sayyidina Bilal. Cuma terkenal Sayyidina Bilal. Nah, jadi salah satu la yaqbalullah minhum sholatan. Ada 3 orang yang kada bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Yang pertama adalah yang jadi imam tapi orang kada ketujuh. Yang kedua melaksanakan salat di luar waktu, mengkodok. Yang ketiga beribadah di tempat yang panas. Ya kan? Di tempat yang panas. Artinya ya hendak minta sambat pak ya kalau beribadah supaya sambat pak ibadah di padang panas nih. Padahal ada aja tempat naung bapak beribadah di tempat panas. Mun zaman dahulu nang itu ya Allah lah, teman zaman wahin kada ada pang. Wahin ini mencari masjid yang mana full AC, nyaman disembahyangi. Mun yang kada ada AC, parah ya kalau. Di sini disebutkan yang berhak jadi imam. Di sini disebutkan yang berhak jadi imam jasidin yang pertama adalah kaunuhu faqihan sholihan, orangnya alim, orangnya soleh, orangnya paham mengerti masalah fikih, itu yang pertama. Kemudian panjang nah, insyaallah gian aja gin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sekalian. Ala hadiniyah wa ala manawabihi salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.